Lentera Pemuda Inspirasi adalah komunitas yang memang betul-betul peduli untuk anak-anak yang mereka mencari jati diri, mencari kenyamanan, mencari sesuatu hal yang bisa membuat mereka ini merasa dihargai dalam lingkungannya. Jadi tidak bisa bilang tidak untuk kami, untuk selalu mendampingi mereka. Dalam hal ini, dalam teknis bergerak, kita pasti turun ke jalan ya, menemui mereka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, kembali lagi dengan kami Paham Perempuan. Paham Perempuan kali ini ingin melakukan serawung podcast kembali bersama salah satu komunitas yang kali ini kita sudah dengan komunitas bernama Lentera Pemuda Inspirasi. Dan saya juga sudah bersama dengan salah satu penggerak dari komunitas ini, yakni dengan Mbak Indi Dwi Lestari. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu untuk serawung podcast bersama kami ya Mbak ya. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa Mbak Indi ini merupakan salah satu aktivis anak yang pernah berkiprah di KPAI dan LPA atau Lembaga Perlindungan Anak. Nah, di sini juga terkait komunitas Lentera Pemuda Inspirasi. Barangkali teman-teman belum tahu komunitas apakah Lentera Pemuda Inspirasi ini. Nah, komunitas ini adalah komunitas yang bergerak fokus membina anak-anak di ranah lingkungan yang dianggap kurang lazim di tengah masyarakat. Dan dalam hal ini, anak-anak tersebut ingin menemukan jati diri yang lebih baik tentunya. Nah, agar kita lebih intens, jadi langsung saja kita sharing dengan Mbak Indi terkait pengantar tadi, bagaimana komunitas ini bergerak. Mungkin bisa dijelaskan apa saja yang ada di dalam komunitas Lentera Pemuda Inspirasi, dimulai dari sejarahnya mungkin ya Mbak ya. Siap, oke. Dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya diberi kesempatan untuk berbicara di ranah kemanusiaan dalam hal bergerak dalam dunia remaja ya. Intinya ini kan Lentera Pemuda Inspirasi adalah komunitas yang memang betul-betul peduli untuk anak-anak yang mereka mencari jati diri, mencari kenyamanan, mencari sesuatu hal yang bisa membuat mereka ini merasa dihargai dalam lingkungannya. Mereka biasanya memang berkumpul dalam ranah-ranah hal-hal lingkungan yang bisa dikatakan dalam ranah umum ini kurang lazim di mata umum. Dan dari kami Lentera Inspirasi, Pemuda Inspirasi ini sangat peduli dengan mereka. Bahkan mereka ini adalah sesuatu hal yang harus kita jaga, harus kita bina. Mereka adalah aset dari suatu bangsa yang dalam sejarahnya ini sangat-sangat resisten ya, sangat-sangat mereka seharusnya mereka adalah di dalam satu tempat yang menurut kita ini adalah yang tempat yang baik ya, tempat yang baik sehingga mereka dapat kita bina. Mungkin dari ranah Pemuda Inspirasi ini berangkat dari rasa kemanusiaan kita. Memang dari awalnya ini dasarnya belum ada lembaga atau memang belum ada nama untuk benderanya ya Mbak ya. Belum ada sesuatu hal yang bisa kita angkat dalam ranah nama. Tetapi kita memang berangkat dari hati nurani kita, melihat miris sekali nih gitu kan dari anak-anak ini. Bahkan mungkin ada beberapa dari anak-anak yang mereka berasal dari keluarga yang broken home, sehingga mereka mencari perhatian dalam dunia luar. Disitulah mereka dalam ranah umum ini dikatakan mereka salah dalam menapaki keputusan hidupnya. Nah, disitulah tugas dari kami mengajak mereka masuk ke dalam dunia mereka, masuk ke dalam semistri mereka, secara emosional mereka, untuk mengajak dalam spiritualnya, dalam emosinya, sehingga mereka nyaman dalam komunitas kami. Dan mereka juga ibaratnya kita ini adalah
rumah yang mereka anggap aman lah ya, rumah aman untuk mereka. Jadi tidak bisa bilang tidak untuk kami, untuk selalu mendampingi mereka. Dalam hal ini, dalam teknis bergerak, kita pasti turun ke jalan ya, menemui mereka ya. Kita tidak bisa bilang mereka adalah anak-anak jalanan, dan mereka adalah anak-anak yang hanya mencari kenyamanan, hanya mungkin di ranah umum, tempat untuk mereka berkumpul, tempat mereka untuk berkomunikasi itu tidak lazim. Nah, dari Lentera lah ya, kita ajak untuk mereka untuk selalu dalam kenyamanan kita ya, secara psikologi ya. Jadi secara psikologi kita backup mereka, kita bikin mereka untuk berpikir untuk kembali bagaimana sih gitu loh mereka, untuk saya ini menghadapi masa depan saya seperti apa. Dalam usia-usia mereka ini kan, dunia-dunia remaja ini sangat rentan sekali dalam masukan-masukan hal-hal yang negatif. Sebenarnya mereka anak-anak yang bisa dikatakan awalnya ini polos ya. Dunia anak itu kan dunia bermain, dunia polos lah gitu kan, dunia yang belum ada asupan apapun yang masuk ke dalam mereka. Hanya mereka mencari lingkungan, mencari kenyamanan, mencari tempat untuk mereka dihargai. Kalau misalkan memang pada saat itu mereka menemukan hal-hal dalam komunikasi mereka, tempatnya yang kurang layak untuk mereka, dalam alam bawah sadar mereka, disitulah mereka nyaman tempatnya. Itu berarti sudah sejak tahun kapan Mbak Lentera ini? Lentera kalau untuk berdiri sendiri kita apresiasikan ini di bulan November ya. Di bulan November, tepatnya tanggal 10 November. Tetapi untuk pergerakannya sendiri itu memang sudah dari beberapa tahun yang lalu. Berangkat dari naluri kita sebagai kemanusiaan lah ya. Miris banget gitu loh, untuk mereka ini aset loh gitu. Kita kenapa sih gitu, kita dari saya pribadi nggak seharusnya kita diam aja melihat mereka bisa dikatakan kesana kemari gitu kan, dalam lingkungan yang satu titik, misalkan di situ ada tempatnya di lampu merah kan ya, atau memang di pinggir-pinggir jalan yang di ranah umum, ini kurang baik lah buat mereka. Karena kalau memang sudah berkumpul dalam ranah yang di mata umum ini kurang baik, tidak mungkin tidak, pasti ada kemungkinan asupan-asupan negatif yang masuk ke dalam lingkungan mereka. Baik, berarti di sini teman-teman, untuk komunitas Lentera Pemuda Inspirasi ini sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu, tetapi dalam hal namanya gitu ya Mbak ya, betul. Itu baru di bulan November tahun 2023. Oke, baru tahun kemarin ya. Jadi kalau secara nama sendiri masih seger ya Mbak ya, karena baru lahir gitu. Tapi dalam pergerakannya sudah ada sejak lama. Nah teman-teman, ngobrolin terkait anak-anak jalanan, di aturannya ini sebagaimana bunyi pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Tapi pada kenyataannya, seperti yang kita rasakan, negara belum hadir secara utuh kepada anak-anak atau teman-teman yang ada di jalanan, seperti itu ya Mbak ya. Dan kiat dari komunitas Lentera sendiri adalah ingin hadir bersama anak-anak agar mendampingi atau menemani, agar mereka juga menemukan jati dirinya, seperti itu ya Mbak ya. Betul. Mungkin bisa dijelaskan juga Mbak, apa saja sih ketika Mbak Indi itu sudah bertemu dengan anak-anak, terkait mungkin kegiatan yang diberikan kepada anak-anak itu apa saja? Oke. Dari basic yang tadi disampaikan, memang dari pemerintah atau dari negara ini sudah ada payung hukumnya ya Mbak ya. Ya mungkin dari secara menyeluruhan diapresiasikan ke dalam ranah masyarakat, bisa dikatakan mungkin sudah ada, tetapi belum dirasakan. Iya, belum dimaksimalkan, belum dirasakan. Dari kita, yang penting memang sudah ada peraturan, sudah ada payung hukum. Hanya dari komunitas kami mengajak teman-teman semua, oke lah gitu kan, kita bergerak untuk membangun mereka, membangun chemistry mereka ke arah yang lebih baik lagi. Jadi untuk secara emosional kita bisa dilakukan dengan cara
apa namanya, terjun langsung ke mereka ya Mbak ya. Iya, Terjun nemuin ya. langsung menemui mereka. Jadi tidak harus dengan cara frontal atau secara langsung oke lah gitu, kita masuk nih ke dalam komunitas kita gitu, tidak bisa seperti itu Mbak. Iya. Tapi ya saya juga memang berterima kasih sekali kepada negara ya, memang sudah ada payung hukumnya, hanya tinggal dari kita ini loh, pelaku dari pengamat sosial atau memang aktivis-aktivis yang peduli dalam ranah masa depan mereka. Itu sih kalau untuk saya pribadi. Dan komunitas kami mengajak rekan-rekan saya di dalam komunitas Pemuda Inspirasi ini, ayo kita bangkitkan untuk mereka lebih masa depannya. Toh mereka suatu saat juga menghadapi lingkungan itu kan, adaptasi lingkungan sosialnya itu kan mereka sendiri Mbak. Iya betul. Jadi minimal dalam usia-usia remaja ini mereka mengenal dunianya, mengenal masa depannya ke arah yang lebih baik lagi. Baik. Gitu. Oke. Berarti untuk kegiatannya memang langsung menemui anak-anaknya dan melakukan pendekatan secara emosional ya Mbak, yang pasti ya. Iya, betul Mbak. Jadi untuk langsung. Untuk apa namanya? Sekrenya itu Mbak di mana Mbak, kalau boleh tahu? Kalau untuk tempat sudah ada sebenarnya, kalau untuk tempat kita sharing ya. Untuk kita sharing, kita tukar pikiran untuk anak-anaknya. Ini kebetulan saya ada tempat di daerah Duku Puntang di Keramat ya, di daerah Desa Cangkoak, di situ perumahan Bukit Nungkul. Di situ kita bisa sharing, tetapi kalau untuk mengajak anak-anaknya ini secara langsung ke tempat kami itu kan butuh proses Mbak. Iya, butuh proses. Jadi ya secara teknis dari kita lah gitu kan, yang memang kita peduli harus turun langsung ke mereka. Kita datangin komunitas perkumpulan mereka ya, di mana mereka di situ berkumpul, di mana mereka di situ beraktivitas. Dalam hal mungkin dari secara pergaulan atau secara fashion style juga kan mereka bisa kita lihat ya gitu kan, beda lah gitu kan, mereka punya sesuatu yang ini loh saya gitu kan. Mereka pasti berpikir saya punya stylenya, saya seperti ini gitu kan, pergaulan saya seperti ini. Dari tugas kami sebelum kita lebih lanjut untuk datang ke tempat sekre kami, apa salahnya sih kita datang langsung ke mereka gitu loh, secara face to face, secara ngobrol langsung bersamaan. Teman-teman, beberapa penjelasan dari Mbak Indi tadi, kita tahu bahwasannya komunitas Lentera Pemuda Inspirasi ini memang bergerak di ranah kepedulian sosial, khususnya kepada anak-anak yang tadi dinilai tidak lazim oleh masyarakat karena mereka ada di jalanan dan lain sebagainya. Tetapi dalam hal ini mungkin karena Mbak sudah melakukan pendekatan emosional ya, jadi kayak kita tahu gitu, anak-anak tuh sebenarnya di situ tuh ya mencari tempat nyaman, karena tadi ya Mbak ya, bisa jadi latar belakang atau kenyataannya background dari anak-anak yang di jalanan itu adalah korban-korban anak broken home tadi ya Mbak ya, yang dalam hal ini keluarganya tidak utuh atau ada trauma-trauma tersendiri dari kecilnya sampai mereka terjun di jalanan seperti itu ya Mbak ya. Nah, untuk saya mau tahu nih Mbak, agar paham perempuan juga tahu dan teman-teman tahu, kenapa sih kok namanya Lentera? Dan kalau nggak salah logonya itu kayak api gitu ya Mbak? Iya betul. Bisa diceritain tuh Mbak? Siap. Kalau untuk bicara tentang filosofi sendiri ya Mbak ya, Lentera itu seperti yang kita ketahui, Lentera itu kan di situ ada sumber cahaya ya, itu penerang. Ibaratnya dari diri kita ini memberikan sesuatu hal penerangan untuk masa depan mereka. Kita berikan pandangan bersifat kecerahan ke mereka gitu kan. Kalau untuk ada di situ logonya ini penyemangat untuk kami dan penyemangat untuk anak-anak yang kita bina juga sih Mbak. Jadi mereka ini ayolah gitu kan, semangat dari sifat api sendiri itu kan bersifat membara ya, panasnya itu sehingga menyentuh naluri mereka. Ayolah kita bisa lah gitu kan untuk
membina, merapikan masa depan kita sendiri. Dan untuk kaminya juga pelaku pengamat sosial atau penggerak aktif di dalam dunia ranah kemanusiaan, bergerak untuk mereka ini kita lebih semangat lagi. Itu menarik ya teman-teman. Siap. Terkait filosofi dari nama dan logo dari komunitas Lentera itu sendiri. Kalau teman-teman sudah tahu apa namanya Instagramnya, Mbak? Di sini ada Lentera Pemuda Inspirasi. Lentera Pemuda Inspirasi. Nah, teman-teman bakal nemuin nih logonya atau lambangnya itu ada emot apinya. Dan seperti yang dikatakan Mbak Indi tadi terkait logonya memiliki filosofi yang pertama, api itu ya membara. Gimana caranya kita mengajak teman-teman untuk semangat dalam hal kepedulian sosial ya Mbak ya. Betul. Kedua, ingin apa Mbak? Bergerak aktif sehingga dari semangatnya kita dalam bergerak mengajak mereka sehingga menimbulkan atau stimulan rangsangan untuk anak-anak yang kita bina ini, mereka lebih bersemangat gitu kan untuk menata masa depannya, menularkan semangatnya. Betul, baik. Untuk sepanjang perjalanan ini Mbak, pernah nggak sih Mbak Indi merasa atau mendapati pemberontakan atau apa ya, hal-hal yang dianggap sama anak-anak di situ kayak nggak mau gitu, atau merasa mereka itu dipaksa sama Mbak Indi atau gimana gitu? Ada hal-hal yang seperti itu nggak Mbak? Kalau untuk respon dari mereka ya Mbak ya, respon dari mereka kemungkinan itu pasti ada. Ya, kita bicara kemungkinan ya, karena itu kan lingkungan yang sangat resisten sekali Mbak. Ketersinggungan mereka ini juga kan bisa dibilang kalau kita colek secara secara kasar lah gitu kan, mereka juga pasti berontak sih. Tapi dari kita sendiri ini kan langsung ke chemistry-nya mereka, kita langsung pendekatan mereka. Jadi tergantung dari pendekatan kita juga sih Mbak, pendekatan mereka. Kalau misalkan memang kita mendekatinya ini secara apik ya, secara baik-baik gitu kan, secara merangkul, secara kita ini tidak memaksa, kita ini mengajak ke kebaikan dengan cara yang manis gitu lah. Jadi otomatis dari mereka juga merespon. Mungkin dari kita datangnya pasti mereka ada berpikir hal-hal yang saya akan dibawa ke ranah kemana gitu kan. Dari mereka pasti ada begitu. Dari awal pemberontakan mungkin dari asosiasi atau memang dari pemikiran mereka sendiri seperti itu. Tetapi dengan caranya ini, dari cara kita, teknisnya kita, pendekatan ke mereka sehingga tidak menimbulkan rasa mereka ini merasa untuk dipaksa gitu loh Mbak. Jadi dari kitanya ini mengajak mereka secara manis, secara baik-baik, jadi tidak menimbulkan anarkis ke mereka. Berarti selama ini alhamdulillah nggak ada ya Mbak ya? Selama ini jangan sampai tapi jangan sampai ada deh. Yang penting kan bagaimana cara kita ya, kuncinya kita itu ya Mbak ya. Kuncinya adalah pendekatan minimalisir agar tidak terjadi hal-hal yang anarkis gitu. Oke. Nah, sepanjang perjalanan ini juga apakah Lentera sudah mendapatkan ajakan-ajakan kerjasama dengan beberapa pihak atau belum Mbak? Iya. Oke, kalau untuk Lentera sendiri dari awal ini kita bergerak ini kan berdasarkan naluri kita ya, rasa kepedulian kita. Kalau untuk statement dari beberapa pihak, intinya mereka mendukung. Memang ada dari komunitas-komunitas yang dari kemanusiaan juga sih ya, mereka bergerak dalam ranah kemanusiaan ini. Statement mereka intinya mendukung Mbak. Dan kalau untuk secara teknis selama ini Lentera turun ke jalan membina mereka. Tapi kalau untuk secara diskusi, sharing, kalau untuk materi ini bersifat bantuan atau maksudnya bantuan atau donasi gitu ya. Untuk sementara ini sih belum ada ya, belum ada. Tapi sejauh ini kita meminimalisir kebutuhan untuk anak-anak. Oke lah, kita handle sendiri dulu gitu kan. Tapi dari statement, dari pernyataan teman-teman semua komunitas-komunitas yang sinergi dengan kita, intinya mereka mendukung sih Mbak. Iya, toh hal ini adalah hal kebaikan ya Mbak ya. Tapi Mbak Indi dan teman-teman membuka juga untuk open bantuan kepada teman-teman mungkin? Iya, sangat membuka ya. Sangat sekali membuka, dan kami harapkan rasa kepedulian dari teman-teman semua
untuk bersinergi dengan kita ya Mbak ya. Jadi kita juga kan tidak bisa menutup mata ya melihat apalagi dalam Lentera Pemuda Inspirasi ini fokusnya dalam dunia anak remaja di mana mereka adalah aset bangsa gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan apabila dari teman-teman atau memang dari pihak-pihak yang ingin membantu bisa silahkan mangga nanti komunikasikan, hubungi saya atau nanti kita secara teknis bergerak kita bersama-sama bisa juga. Oke, siap Mbak. Jadi di sini juga untuk agar teman-teman tahu bahwa komunitas ini tidak menutup kemungkinan terkait bantuan secara materi ataupun secara support yang memang misal kita sama-sama saling mendukung gitu, karena pada intinya ketika kita ada komunitas ini yang paling nyata adalah aksi ya Mbak ya. Iya betul, aksi dan bergerak seperti itu teman-teman. Di sini bisa sharing ini Mbak terkait ketika kita ngomongin mohon maaf anak jalanan atau anak pang tadi kan stigma masyarakat itu pasti langsung ya minimalnya nih kita motoran di lampu merah ngelihat anak-anak gitu kan pasti kan auto negatif ya pandangannya itu kayak halah ini ngapain sih gitu anak-anak nggak ada gunanya banget sih gitu kan kadang malah ada yang sampai seperti itu gitu dan merasa mereka terganggu dengan mereka padahal tadi dikatakan di payung hukumnya di Undang-Undang Dasar bahwasanya semua fakir miskin dan anak jalanan adalah tanggung jawab dari negara tetapi dari setiap individu kitanya sendiri belum ada rasa kepedulian yang tinggi kita sama-sama manusia gitu. Nah gimana sih menurut Mbak Indi merubah stigma atau merubah opini kita selaku ya sesama manusia gitu. Jangan menganggap remeh atau memandang sebelah mata mereka itu dengan seperti apa menurut Mbak Indi? Oke. Kalau bicara kepedulian ya Mbak ya, komunitas mereka ini atau dalam suatu perkumpulan mereka di dalam satu titik tertentu, dalam situasi tertentu, kalau misalkan memang kegiatan mereka otomatis pasti ada saja gitu kan ya untuk sekitarnya ini merasa terganggu gitu ya Mbak ya. Tetapi dari kita sendiri stigmanya kita yang berada dalam lingkungan mendekati perkumpulan itu dalam ranah kegiatan aktivitas mereka, kalau misalkan memang di situ kondisinya terganggu ya minimal menghindar dulu gitu kan. Jadi kalau misalkan memang belum bisa, bukannya tidak bisa ya, tetapi belum bisa menyentuh mereka secara emosional, menyentuh mereka dalam mengajak kebaikan, menghindar dulu aja, menghindar dulu, nggak apa-apa. Jadi kesan untuk merasa kita terganggunya ini kita minimalisir dulu aja Mbak, kita minimalisir diri kita sendiri aja. Sepertinya saya tidak nyaman nih gitu kan dengan lingkungan mereka, nggak apa-apa, tanpa harus mencolek mereka ya. Jadi tanpa harus menegur mereka secara frontal gitu kan, karena kalau misalkan diri kita ini terganggu oleh aktivitas mereka lalu kita bersifat spontan untuk menegur mereka, itu pasti akan ada kejadian anarkis yang terjadi ya Mbak ya, karena dari mereka juga kan pasti ada rasa, mereka juga manusia, ada rasa ketersinggungan. Minimal kita memanage lah gitu kan, memanage diri kita sendiri aja dulu, jangan sampai kita menegur mereka secara frontal. Kita menghindar dulu aja gitu aja, jangan langsung menjudge seperti itu, karena mereka kan juga butuh sentuhan yang memang dari kita ini pelan-pelan lah Mbak ya, dari mereka sendiri belum ada rasa untuk saya ini salah loh gitu kan, belum saya ini merugikan orang lain gitu kan dalam hal aktivitas saat ini, seperti tadi ya yang Mbak katakan di jalan ini kebut-kebutan lah ya, atau di motor apa gitu. Jadi mereka dalam pikiran mereka ini saya happy di situ, saya senang di situ, saya nyaman di situ gitu kan. Orang lain mau berbicara seperti apa ya sudah, yang penting saya di sini dalam lingkungan ini saya nyaman. Jadi ya dari kitanya sendiri kita berbicara, yang orang-orang yang di sekitar situ ya memanage diri kita sendiri lah gitu kan. Kalau misalkan memang belum bisa untuk secara personal masuk ke dalam ranah mereka, manage diri sendiri, jangan sampai ada kejadian yang anarkis. Kita menghindar dulu aja. Iya. Mbak.
menarik bahasanya teman-teman dengan komunitas Lentera ini. Kembali ke fokusnya Mbak Indi tadi. Mbak Indi bilang bahwa memang beliau dari awal sangat tertarik dengan dunia anak-anak ya Mbak ya, dan memang pada kenyataannya anak-anak ini merupakan aset bangsa dan penerus bangsa ya Mbak ya. Iya, Jadi betul. kepedulian yang harus ditumbuhkan itu tidak hanya pada pendidikan formal yang seperti biasa yang kita tahu, tetapi ada kepedulian lebih di lain sisi itu gitu. Dengan kepedulian Mbak Indi dan teman-teman kepada anak-anak jalanan tadi, ya saya kira perlu ya Mbak ya. Siapa lagi, karena negara dalam hal ini belum maksimal. Begitu juga mungkin bisa dikatakan dinas-dinas sosial yang seharusnya ya Mbak ya peduli dengan mereka, karena yang di jalan saya kira bukan anak jalanan atau anak pang saja ya Mbak ya, tetapi banyak ODGJ sekali, atau pemulung yang memang mereka nomaden juga gitu. Jadi sangat menarik dan harus terus dipanjangkan umurnya untuk komunitas Lentera Pemuda Inspirasi ini. Nah, ngobrolin terkait spesifiknya anak-anak Mbak, tidak bisa kita pungkiri kehidupan di jalan itu kan ada hal-hal yang selain negatif ya berbahaya gitu. Jadi mungkin ada, bisa juga kan ya kayak pergaulan bebas, anak-anak jalanan juga toh tidak semuanya laki-laki, pasti betul, ada perempuan. Rentan teman-teman, tentunya rentan sekali kepada, kita nggak bisa ngomongin korban dari kekerasan atau pelecehan seksual itu hanya laki-laki saja ya Mbak ya. Tetapi bukan hanya perempuan saja maksud saya, tetapi tidak bisa kita pungkiri korban dari kekerasan atau pelecehan seksual itu dialami juga oleh anak laki-laki seperti itu. Nah, ada nggak sih Mbak di sini bahasan kepada teman-teman yang anak-anak itu, yang misal perempuan gitu, terkait kasus-kasus yang dialami misal kekerasan atau pelecehan seksual sesama teman atau yang di jalanan seperti itu? Mereka pernah nggak sih gitu curhat atau cerita sama Mbak? Kan selama ini alhamdulillahnya tidak ada pemberontakan ya, karena tadi balik lagi ke pendekatan emosionalnya Mbak yang dipakai dengan anak-anak. Ada nggak sih Mbak cerita-cerita dari anak-anak itu, saya pernah mengalami kekerasan atau pelecehan kayak gitu-gitu Mbak? Kalau dalam dunia di jalan ya Mbak ya, pergaulan mereka mencari kenyamanan di beberapa titik di jalan ini tidak bisa dipungkiri pasti saja terjadi ya, rentan gitu ya, bahkan sangat rentan sekali hal-hal yang negatif ya. Apalagi banyak sekali anak-anak perempuan ya, anak-anak perempuan atau anak-anak remaja, pasti saja ada terjadi hal-hal, dan kalaupun memang ada sesuatu yang mereka alami itu tidak ada ras dari mereka ini Mbak. Oke lah, ada lah gitu yang beberapa gitu kan cerita ke saya curhat mengenai dunia di jalan, saya mengalami hal seperti apa. Tetapi mayoritas ini banyak sekali rasa ketakutan mereka untuk bercerita, itu sih intinya. Jadi banyak sekali rasa pertama ketakutan mereka untuk bercerita, dan berangkat dari rasa traumatis mereka juga Mbak ya. Rasa traumatis mereka itu kan dari kita ini, mereka membutuhkan seseorang yang bisa mereka percaya, yang bisa mereka pegang dalam cerita mereka. Saya mengalami hal seperti ini nih gitu, jadi bisa nggak sih gitu kan cerita ini hanya satu orang aja gitu kan yang bisa dipegang, yang bisa dipegang. Di situ mereka juga merasa malu kan ya, merasa malu apa yang atas yang mereka alami. Itu salah satu caranya kita pendekatan, toh secara emosional kita chemistry-nya deket dulu ke mereka. Setelah mereka nyaman dengan kita, otomatis pasti akan mengalir Mbak, pasti ada mengalir, langsung kebuka, langsung akan mengalir cerita-cerita hal-hal yang negatif yang mereka alami. Ada saja memang beberapa, tetapi untuk respon ke merekanya sendiri atas kejadian-kejadian yang mungkin mereka sendiri nggak mau sih ya sebenarnya ya, nggak mau gitu. Aku nggak mau, pribadi mereka, aku nggak mau nih mengalami hal-hal seperti ini gitu. Tapi ya mereka harus menerima. Intinya mereka malu, mereka nggak mau, takut, dan juga harus ada seseorang yang bisa mereka percaya. Untuk solusinya sendiri
respon dari kita tanyakan ya, misalnya ini keluarganya di mana, mereka tinggal di mana, kita komunikasikan dengan keluarganya. Jadi dari kita tidak bisa mengambil keputusan solusi harus penanganannya seperti ini, tetapi kita komunikasikan dengan keluarganya, komunikasi keadaan anaknya ini dalam kondisi seperti ini dan dalam keadaan mental yang sangat jatuh. Penanganan secara pendekatan secara emosional membutuhkan pihak-pihak tertentu ya Mbak ya, dalam hal ini mungkin yayasan atau memang hal-hal yang bisa membantu psikologinya dia. Nanti dari kita ini yang akan menghubungkan kepada yayasan atau memang kepada pihak-pihak yang bisa membangun psikologinya dia gitu. Berarti memang komunitas Lentera ini menyambungkan ke bisa. instansi atau teman-teman yang memang bisa mengobati dalam hal itu ya Mbak ya? Iya betul. Untuk selain kasus kekerasan atau pelecehan ya Mbak, mungkin terkait anak jalanan dan anak pang ini ada hal-hal yang gak bisa jauh dari obat-obatan lah dalam hal ini ya Mbak ya. Nah Mbak Indi pernah gak sih menemani anak-anak yang memang dia sudah menjadi candu gitu Mbak? Oke. Lalu sampai seselesainya dia bisa move untuk kehidupan yang lebih baik. Pernah melakukan atau pernah ini Mbak dapat kasus itu? Kebetulan kalau untuk komunitas kami kan memang bergerak dalam dunia remaja yang anak-anak yang harus kita bina ya Mbak. Jadi secara otomatis pastilah kita menemukan hal-hal yang seperti itu. Ya. Kita lihat kondisi anak ya Mbak ya. Kita lihat kondisi anak di situ secara gestur kalau untuk pecandu atau memang pemakai itu kan secara fisik itu kelihatan Mbak. Kalau untuk secara fisik pasti kelihatan kan ya. Tetapi kalau misalkan memang kondisi anaknya ini, mohon maaf ya, dalam keadaan sakau gitu Mbak ya, sakau, ini kita pulihkan dulu untuk ke dalam ranah pengobatan fisiknya ya, fisiknya, atau kita bisa bawa konsultasikan ke dokter atau kita ke rumah sakit gitu. Ini dalam anak yang kondisinya memang sakau gitu. Tapi kalau misalkan memang masa sakaunya ini sudah terlewati dan sudah ditangani oleh pihak-pihak yang berkompeten ya dalam ini, dokter gitu ya Mbak ya, dokter atau yang bisa mengobati hal-hal sakaunya anak tersebut. Setelah anak ini masa pulih gitu kan traumanya, nanti bisa kita komunikasikan dengan keluarganya untuk mendapatkan rehabilitasi dari yayasan-yayasan yang memang berkompeten Mbak, yang memang bisa untuk membackup gitu kan, membackup untuk anak tersebut bisa lepas dari kecanduan. Iya. Tapi di sini juga kita dilihat juga ya Mbak ya, jadi ada korelasinya juga dengan dinas-dinas terkait. Ini mohon maaf, anak ini sebagai pengedar atau memang hanya pemakai? Iya, tapi kalau misalkan memang pengedar, ini kan ada prosedur-prosedur tertentu ya yang harus diproses. Iya, harus prosedur tertentu yang harus diproses. Tapi kalau misalkan hanya pemakai atau hanya pecandu saja, nanti next ke depannya kita asesmen, komunikasikan dengan yayasan atau pihak-pihak tertentu yang bisa membackup rehabilitasi anak tersebut. Melihat tadi Mbak kasus-kasus yang adanya keadaan sakau ataupun keadaan yang tadi kekerasan atau pelecehan seksual yang dialami, kata Mbak kan tadi menghubungi keluarganya. Gimana caranya Mbak itu dapat komunikasi dengan keluarganya itu gimana Mbak? Intens dengan anak tersebut Mbak, komunikasi intens dengan anak tersebut. Kita pendekatan dari awal, saya bicara secara emosional dulu deh, dekat dengan mereka gitu kan. Kalau misalkan secara emosional dekat dengan mereka, otomatis semua cerita yang dia alami itu pasti dicurahkan gitu kan, dicurahkan secara pelan-pelan. Mengalami apa dia pasti cerita, saya mengalami hal seperti ini. Baru deh di situ kita bertahap, tinggalnya di mana gitu kan, berasal dari mana. Kalau misalkan memang masih daerah bisa dijangkau, ayo kita bunda dampingin ke keluarga, kita ngobrol pelan-pelan gitu. Tapi kalau misalkan memang dari luar kota gitu kan,
nggak apa-apa, kita bisa juga next kita sambungkan gitu ya Mbak ya dengan pihak keluarganya. Yang penting kita pendekatannya aja dulu intens nih ke anak nih, pendekatannya seperti apa. Jadi kalau misal intens pendekatannya, otomatis mereka akan terbuka di mana tinggalnya, berasal dari mana. Bisa jadi media sosialnya dikasih tahu gitu ya, Iya, maksudnya semua orang hal. tuanya dan nomor. Iya betul. Baik, sangat menarik teman-teman. Jadi memang dalam hal ini komunitas Lentera Pemuda Inspirasi yang bergerak di ranah melindungi dan membersamai anak-anak tadi adalah kuncinya itu pendekatan emosional ya Mbak ya. Ketika metode yang dilakukan oleh Mbak Indi dan teman-teman terkait pendekatan emosional dan chemistry-nya sudah dapat, jadi teman-teman dari komunitas Lentera ini bisa tahu menggali juga bagaimana anak ini, bagaimana keluarganya, dari mana dia berasal, kayak gitu ya Mbak ya. Dan kepeduliannya tidak hanya merangkul dari anak-anak yang di jalan lalu diajak ke sekre atau mengadakan kegiatan rutinan apa gitu ya Mbak, tetapi dalam hal ini memang komunitas Lentera mendampinginya secara maksimal ketika memang harus diupayakan ke pihak-pihak yang kompeten dalam hal itu. Komunitas Lentera juga membersamai ya Mbak ya, terkait rehabilitas, terkait pengobatan ke dokter dan lain sebagainya. Jadi perlu adanya kepedulian terhadap diri kita dengan sesama tentunya. Jadi bisa saya tarik ya dengan obrolan ini dengan Mbak Indi dan teman-teman khususnya di komunitas Lentera, bahwasannya anak-anak tumbuh itu ya Mbak ya, tentunya memiliki latar belakang masing-masing teman-teman, dan tidak bisa kita pungkiri bahwasanya anak-anak itu mendapatkan latar belakang tadi, terdapat tragedi-tragedi atau kisah-kisah yang bisa jadi itu cikal bakal traumatis gitu kan, dan kayak penggalan-penggalan kisah ketika orang tuanya broken home, berpisah. Jadi sebenarnya ketika kita tarik ulur, anak-anak di jalanan tadi ingin memiliki tempat yang nyaman ya Mbak ya. Selain mungkin kalau anak-anak itu mencari jati diri di semua lini saya kira ya, tapi karena memang mereka memiliki latar belakang dan kisah atau traumatis tersendiri, jadi mereka mencari jati dirinya di luar ruangan yang dianggap tidak lazim tadi di masyarakat. Padahal yaitu mereka ingin punya tempat yang nyaman dan mencari jati diri dengan sebaik-baiknya ya Mbak ya. Dan sebagai komunitas, sebagai penyintas, pegiat aktivis sosial itu tidak bisa memaksakan secara langsung ya Mbak, secara sepihak gitu. Jadi kita memang harus pelan-pelan dan harus ada kesepakatan yang dilakukan antara teman-teman komunitas dan anak yang bersangkutan, seperti itu. Mungkin closing statement Mbak, silahkan. Oke. Berdasarkan background ya, dari kenapa sih anak-anak tersebut bisa di dalam ranah tempat berkumpul ini yang dikatakan umum ini tidak lazim ya, di lampu merah atau di jalan-jalan yang tidak semestinya. Itu berangkat dari rasa mereka menjadi jati diri ya. Di sini saya maksimalkan untuk lebih dalam lingkungan keluarga Mbak. Oke, dalam lingkungan keluarga ini anak-anak sekiranya bisa nyaman, kan bisa nyaman. Dasar pondasi ini dalam keluarga ini memperlakukan mereka seperti apa. Betul. Jadi jangan sampai anak-anak ini mencari sesuatu hal di luar sana yang menurut mereka itu baik buat mereka. Ya, jadi anak-anak ini kan masih seperti ibaratnya air putih ya. Air putih ini kan masih bening lah, belum masuk asupan apapun. Kalau misalkan memang sudah mereka keluar dalam ranah lingkungan keluarga, mereka mencari kenyamanan di luar, tidak pasti akan terkontaminasi hal-hal yang bersifat pergaulan-pergaulan yang negatif. Betul. Ya, jadi dalam pengawasan terhadap anak pun saat itu dalam ranah dia bermain ada di mana, lalu usahakan situasi malam hari jam 8 malam ini anak sudah ada dalam posisi di rumah.
Itu untuk pesan saya kepada orang tua semua ya, dan mungkin ini juga termasuk pesan terhadap diri saya juga sih ya. Betul, Iya, betul, betul. Jadi ya usahakan semaksimal mungkin untuk anak ini merasa nyaman, merasa dihargai dan merasa diakui dalam lingkungan rumahnya. Jangan sampai mereka lari dalam keluar mencari jati dirinya di luar, itu dia terkontaminasi hal-hal pergaulan yang negatif, tidak baik. Dan satu hal yang penting menurut kami teman-teman, kita tidak boleh menilai hanya dari covernya saja ya Mbak ya. Barangkali orang-orang yang berpakaian tidak lazim atau berpenampilan tidak lazim itu mereka jauh lebih mulia karena mereka tidak memberikan stigma-stigma atau judge kepada orang lain dengan hal-hal yang buruk. Nah, anak-anak di sini yang bergerak entah di jalanan atau mencari jati diri adalah anak-anak yang sama dengan kita, sama juga tugasnya menjadi penerus bangsa. Jadi ayo saling peduli ya Mbak ya, saling peduli terhadap sesama, dan semoga Mbak Indi dan teman-teman selalu diberikan kesehatan dan komunitas Lentera Pemuda Inspirasi juga semakin berkembang dan terus bermanfaat ya Mbak ya. Amin, amin. Terima kasih atas waktu luangnya Mbak, sudah memberikan waktu luang kepada kami di Serawung Podcast Paham Perempuan. Semoga tidak bosan. Baik teman-teman, mungkin ini saja dulu dari kami. Salam perempuan berdaya dulu ya Mbak ya. Siap. Salam perempuan berdaya dari kami. Semoga bermanfaat. Teman-teman jangan lupa untuk subscribe di kanal YouTube kami di Paham Perempuan, dan ada media sosial dari Komunitas Pemuda Inspirasi ya Mbak ya, namanya juga ya. Iya betul. Teman-teman, ada Instagramnya juga. Betul, teman-teman bisa follow di Instagramnya Komunitas Pemuda Lentera Pemuda Inspirasi. Salah, di media sosial Instagram Komunitas Pemuda Inspirasi. Iya, Lentera Pemuda Inspirasi. Lentera Pemuda Inspirasi. Teman-teman bisa follow dan jangan lupa untuk like, share, komen